Halo sobat, selamat datang kembali di channel Digivestasi. Pasti kita udah gak asing ya dengar kata ASEAN, apalagi ada Indonesia di dalamnya. Di mana organisasi regional di kawasan Asia Tenggara ini punya kekuatan ekonomi yang tumbuh cukup pesat. Tapi yang sekarang kita mau bahas nggak cuman ngebahas soal perkembangan ekonomi ASEAN yang tumbuh dengan pesat. Di luar itu, gimana sih ASEAN bisa berhasil menjaga stabilitas dan tetap solid untuk para negara anggotanya? Penasaran? Yuk kita mulai. Gejolak ekonomi, laju inflasi yang tinggi, dan ketegangan politik pastinya udah nggak asing lagi ya buat beberapa negara di seluruh penjuru dunia sekarang ini. Yang menarik, di tengah gejolak itu, ada sekelompok negara Asia yang masih tegak berdiri dan tidak mau terjebak dalam lingkaran masalah. Siapakah mereka? Ya, mereka adalah ASEAN, Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara. Sebuah organisasi regional yang terdiri dari 10 negara anggota, di mana masing-masing mereka punya peran penting dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kerjasama di wilayah Asia Tenggara. Kalau kamu memperhatikan ya sobat, belakangan ini ASEAN ngedapetin sorotan dari berbagai pihak. Kenapa bisa begitu? Karena pertumbuhan ekonomi yang pesat, upaya integrasi regional yang gigih, pengaruh politik yang semakin kuat, serta perannya dalam diplomasi dan kerjasama regional, semuanya ini mengisyaratkan kalau 10 negara ini punya daya ekonomi yang patut diperhitungkan. Apalagi kawasan ASEAN digadang-gadang jadi salah satu pasar paling pesat pertumbuhannya di dunia. Dengan pertumbuhan tahunan yang lebih dari 5,5% per tahun, ASEAN diperkirakan bisa melampaui Uni Eropa dan Jepang untuk jadi ekonomi terbesar keempat di dunia tahun 2050 di belakang Cina, India, dan Amerika Serikat. Nah, biar makin tahu dan kenal lagi sama ASEAN, ada yang menarik nih dari ASEAN. Adalah pendekatan mereka yang cukup unik. Karena keragaman negara-negara anggotanya membuat ASEAN itu sangat menghargai perbedaan dan kekhasan masing-masing dari anggotanya. Berbagai keputusan yang diambil pun mereka melalui kesepakatan bersama, bukan cuman berdasarkan mayoritas. Walaupun mereka menjalin aliansi dan kerjasama, ASEAN tetap menjaga kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing negara. Sementara proses integrasi dan kerjasama antar anggota dilakukan secara bertahap, terutama dalam hal-hal yang penting. ASEAN terbentuk pada 8 Agustus 1967 oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Seiring berjalannya waktu, negara-negara tetangga pun ikut bergabung, seperti Brunei yang bergabung di tahun 1984, disusul oleh Vietnam tahun 1995, Laos dan Myanmar tahun 1997, serta Kamboja di tahun 1999. Jadi secara total, ASEAN memiliki 10 anggota. Hanya saja akhir tahun 2022, Timor Leste diterima secara prinsip sebagai anggota ke-11, meskipun proses keanggotaan penuhnya masih berlangsung. Tapi dengan bergabungnya Timor Leste menjadi anggota ASEAN, bakal menambah keragaman geografis dan budaya. Selain itu, ASEAN sudah membuktikan dirinya sebagai organisasi multilateral yang sukses di Asia, di mana keberhasilan ini dicapai lewat kerjasama regional yang menjadi salah satu ciri khasnya. Pendekatan diplomasi ini dikenal sebagai Jalan Asia, membantu menjaga perdamaian dan memperkuat kerjasama di wilayah ini. Salah satu aset utama ASEAN adalah pesatnya perkembangan teknologi digital. Karena kita bisa lihat ya, penggunaan internet dan ponsel yang tinggi di kawasan ini memberikan kontribusi besar pada industri pariwisata, hiburan, dan teknologi informasi. Tapi yang pasti, negara-negara ASEAN juga terus mengupayakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di masing-masing negara. Infrastruktur yang dikembangkan oleh negara-negara ASEAN, sobat, tidak hanya menarik bagi investor, tetapi membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi anggota-anggota ASEAN. Rencana peningkatan konektivitas termasuk pembangunan jalan, jembatan, jalur kereta, bandara, kawasan industri, pusat energi, dan pusat digital adalah pondasi yang akan memperkuat hubungan antar individu dan mengundang para talenta terbaik untuk bersama-sama menghadiri visi ASEAN sebagai pusat teknologi dunia. Terus, bagaimana dengan pertumbuhan ASEAN sampai hari ini? Pertumbuhan pasar digital di Asia Tenggara, termasuk negara-negara anggota ASEAN, ini pun di luar dugaan.
Beberapa di antaranya bahkan bersaing untuk menjadi Silicon Valley berikutnya. Seperti Singapura, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam, semuanya mencuri perhatian dunia sebagai pusat teknologi. Makanya ini menunjukkan kalau ASEAN punya potensi nggak cuma soal manufaktur dan produk, tapi juga dalam bidang teknologi dan rekayasa. Walaupun mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat baik, ASEAN harus menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Apalagi sebagian besar anggotanya sangat bergantung sama industri pariwisata. Contohnya saja, saat pembatasan ditutup lagi tahun 2019 karena pandemi global, pendapatan negara-negara ASEAN itu turun sangat drastis. Tapi untungnya, ASEAN berhasil bangkit lagi dari keterpurukan. Meskipun pandemi bisa terlewati, tantangan lain yang muncul adalah globalisasi dan regionalisasi. Apalagi di zaman sekarang, nggak ada ya negara yang bisa bertahan atau tumbuh tanpa perdagangan. Dalam perdagangan, konektivitas dengan pasar global dan regional sangatlah penting. Makanya proyek konektivitas lintas batas yang dijalankan oleh ASEAN punya peran yang sangat krusial. Karena dengan konektivitas membuka pintu bagi negara-negara anggota untuk berdagang, enggak hanya di kawasan, tapi juga di seluruh dunia. Kedepannya, ASEAN ingin mengembangkan ekonomi secara menyeluruh ya sobat, dan investasi besar akan dialokasikan untuk membangun infrastruktur dan konektivitas. Dengan dukungan ini, pastinya membantu industri di negara-negara anggota berkembang yang memungkinkan produk dan layanan mereka bersaing di panggung global. Sedikit flashback, di tahun 1992, ASEAN pernah mengambil langkah besar dalam integrasi ekonomi Asia dengan mendirikan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA yang tujuannya menciptakan pasar tunggal, meningkatkan perdagangan dan investasi intra-Asia, serta menarik investasi asing. Singkatnya, keberadaan AFTA memperkuat perdagangan dan menawarkan produk-produk unggulan ke seluruh dunia. Tapi bukan hanya itu, budaya dan teknologi pun ikut di dalamnya. ASEAN mungkin tidak mencolok seperti organisasi-organisasi negara besar lainnya ya. ASEAN cuman dari negara dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif moderat, hanya disinilah letak kekuatannya. ASEAN adalah contoh nyata ya sobat, di mana jumlah anggota bisa menjadi kekuatan besar jika diolah dengan baik. Makanya, yuk kita sama-sama berharap kesuksesan ASEAN di masa depan akan memberikan dampak positif buat kita semua. Perlahan tapi pasti, ASEAN bisa meraih kekuatan global yang tak terbantahkan. Apakah kalian setuju dengan perkembangan ASEAN sekarang ini? Boleh tulis di kolom komentar ya. Semoga video ini memberikan wawasan yang berharga buat Sobat Digivestasi dan pastikan untuk terus mengikuti video kami selanjutnya di channel Digivestasi. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.